Puji Tuhan, selamat pagi kepada seluruh sidang jemaat GPD Tiberias Bogor. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat pagi hari ini. Kami boleh ada semua karena anugerah kemurahan Tuhan. Bapa dalam surga, kami akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapa yang baik, kami siap untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu, biar firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, siaplah hati kami untuk diisi kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, puji Tuhan, amin. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita buka di dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Amin. Kebenaran firman Tuhan, saya berikan judul itu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam ayat ini timbul suatu pertanyaan, mengapa kehidupan kita harus dipimpin oleh Roh Kudus? Jawabannya itu adalah supaya kehidupan kita mengalami atau memperoleh setiap kemenangan-kemenangan yang Tuhan berikan bagi kita. Dipimpin itu berarti kita mau dituntun, kita mau diarahkan. Berarti hidup kita, bahkan seluruh kehidupan kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kita mau hidup kita ini diarahkan oleh Roh Kudus. Kita mau hidup kita ini dituntun, bahkan diarahkan oleh Roh Kudus, dibimbing oleh Roh Kudus. Maka hidup kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kita menyadari bahwa pentingnya peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tanpa Roh Kudus, kita tidak akan mampu melewati situasi yang sukar, situasi yang tidak menentu dalam kehidupan kita. Bersama dengan Roh Kudus kita mampu untuk melewatinya, karena Roh Kudus yang menjadi penolong bagi kita. Bahkan Raja Daud katakan, jangan ambil rohmu daripadaku. Raja Daud menyadari bahwa betapa pentingnya peran Roh Kudus itu dalam kehidupannya. Sama halnya dengan kita. Kita menyadari betapa pentingnya peran Roh Kudus itu bagi saya dan seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa, bahkan kita tidak mampu melewati keadaan yang saat ini tidak menentu. Bahkan membuat keadaan kita semakin takut bersama dengan Tuhan. Bahkan pertolongan Roh Kudus memampukan kita untuk melewatinya. Ketika kehidupan kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, kita harus benar-benar percaya kepada Tuhan. Ketika kita benar-benar kita katakan, Tuhan, kehidupan saya mau dipimpin oleh Roh Kudus, berarti kita mau benar-benar percaya kepada Tuhan. Kita buka dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang kelima. Mazmur 37 ayat kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Firman Tuhan katakan, serahkanlah seluruh kehidupanmu dan Tuhan akan bertindak. Ketika kita benar-benar mau dipimpin oleh Roh Kudus, ketika benar-benar kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Firman Tuhan katakan di sini, kita mau menyerahkan seluruh kehidupan kita. Maka firman Tuhan katakan, dan Ia akan bertindak. Kita juga percaya, benar-benar percaya kepada Tuhan, karena Tuhan akan bertindak. Bahkan dalam situasi yang mulai membuat kita sangat takut, firman Tuhan katakan di sini kita mau benar-benar serahkan hidup kita, bahkan percaya, bahkan Tuhan akan bertindak. Tuhan akan menolong kita dalam menghadapi situasi pergumulan yang sedang saat ini kita hadapi. Yang kedua, kita mau terus belajar mengikuti kehendak Tuhan. Kita buka di dalam Mazmur 143 ayat yang ke-10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku, kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Firman Tuhan katakan, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu. Kita mau belajar melakukan kehendak Tuhan. Terkadang Tuhan izinkan kita untuk melewati situasi yang tidak mengenakan. Bahkan timbul pertanyaan, kenapa Tuhan bawa saya untuk melewati, bahkan menghadapi masalah-masalah yang mungkin bagi kita tidak mampu. Tapi terkadang Tuhan izinkan untuk sampai di mana kita mau terus setia kepada Tuhan. Sampai di mana pengiringan kita kepada Tuhan. Kita mau belajar mengikuti kehendak Tuhan. Teman-teman katakan di sini, kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku. Kita mau dituntun oleh Roh Kudus. Kita mau dibimbing oleh Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Kita mau belajar melakukan kehendak Tuhan. Maka kita tahu dalam kisah Yusuf, bagaimana dia di sana dibenci oleh saudara kandungnya, bahkan dibenci oleh kakak-kakaknya, bahkan dibuang, bahkan dijual, bahkan sampai di tanah Mesir dia difitnah. Dia tetap terus mengandalkan Tuhan.
Firman Tuhan katakan sekalipun orang-orang mereka kan yang jahat, tetapi Tuhan selalu mereka kan yang baik terhadap Yusuf. Kita pun percaya bahkan ketika kita terus belajar mengikuti kehendak Tuhan, bahkan dalam situasi yang tidak menentu, kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Karena kita punya Roh Kudus yang Tuhan berikan bagi kita untuk sebagai penolong kita dalam melewati setiap kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi berkat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk terus menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Dan kami mau terus seluruh kehidupan kami dipimpin oleh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kami menyadari Tuhan, kami tidak bisa melewati setiap kehidupan kami. Kami tahu bersama dengan Roh Kudus kami mampu untuk melewati, karena Roh Kudus yang selalu menolong setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh aktivitas kami saat pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya biarlah hari ini menjadi hari yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bersama Roh Kudus ku melangkah, bersama Roh Kudus ku berjalan, bersama Roh Kudus ku hadapi hidup penuh sukacita. Bila kau di dalamku, aku di dalammu, apa saja yang ku minta kau berikan. Damai dan sukacita yang tak dapat ku beli dengan harta kekayaan duniawi. Bersama Roh Kudus ku melangkah, bersama Roh Kudus ku berjalan, bersama Roh Kudus ku hadapi hidup penuh sukacita. Bila kau di dalamku, aku di dalammu, apa saja yang ku minta kau berikan. Damai dan sukacita yang tak dapat ku beli dengan harta kekayaan duniawi. Bila kau di dalamku, aku di dalammu, apa saja yang ku minta kau berikan. Damai dan sukacita yang tak dapat ku beli dengan harta kekayaan duniawi. Damai dan sukacita yang tak dapat ku beli dengan harta kekayaan